Selanjutnya kita akan mengukur mobilitas toraks. Mobilitas toraks itu berarti kemampuan toraks ini untuk ngembang. Kalau mau real kita tahu ekspansi toraks itu pakainya ronsen. Jadi masuk ke tempat ronsen, kemudian pada saat belum bernafas, istilahnya habis ekspirasi, difoto, kemudian seberapa mengembangnya, kemudian nanti minta pasien untuk inspirasi dalam, terus difoto lagi. Nah, jarak yang ada di ronsen itulah benar-benar ekspansi toraks. Tapi kan kita tidak mungkin akses X-ray setiap saat, maka kita bisa mengukur menggunakan Medline. Titik acuannya ada 3, ada di aksila, berdiri dulu Mas, ada di aksila, kemudian ada di T5 atau di papila mame, yang bawah ada di processus xiphoideus. Ya, jadi ada 3, ada di aksila paling atas, kemudian di T5 atau di papila mame, kemudian yang bawah adalah di processus xiphoideus. Nah, jadi nanti silahkan ukur ketiganya. Nah, kemudian coba kita nyoba di aksila, dengan yang melihatkan. Nah, kalau memungkinkan pasiennya buka baju gitu misalnya, nanti di rumah sakit bapak-bapak gitu enggak apa-apa, minta izin. Kalau memang enggak ya enggak apa-apa. Pastikan badannya pasien tegak, tegak aja. Tegak kepalanya tegak. Oke. Kemudian melingkarkannya antara depan sama belakang harus simetris. Ya, jadi benar-benar muter begini. Ya, kebanyakan kesalahan pengukuran adalah depannya pas, tapi ke belakangnya lebih naik. Ya, biasanya agak lebih naik gitu, dipepetkan naik. Oke. Kalau sudah dilihat dulu pada saat biasa berapa angkanya. Kemudian minta pasien inspirasi dalam, ya, deep inspirasi. Kita ikuti angkanya sampai berapa. Ekspirasi lagi dulu, ekspirasi deh. Berapa? 8. Oh iya, 8 ya. 88. Kemudian minta pasien tarik nafas dalam. 90, relax. Lagi, coba sekali lagi. Tarik nafas dalam. Terus, relax. 91. Oke, 88 ke 91. 3 cm berarti ekspansinya. Kemudian lakukan di tempat di papila mame atau T5. Jadi nanti komunikasi sama pasien, minta pasien yang mata bagian depan, kemudian nanti kita paski yang belakangnya. Kurang turun sedikit. Terus lakukan yang terakhir di processus xiphoideus. Jadi terima kasih, duduk dulu. Berarti ada 3 yang di aksila tadi kan 3 cm, yang di papila mame ada 4 cm, kemudian yang paling bawah itu 5 cm. Nah, angka acuan normalnya itu sebenarnya
sebenarnya bervariasi ya. Ada yang mengatakan 2 cm itu udah dikatakan normal bisa. Mungkin orangnya kan kecil gitu ya. Memang secara posturnya kecil lah gitu. Jadi ngembangnya juga nggak terlalu. Nah, tapi banyak yang mengatakan normalnya adalah 3 sampai 5 cm. Kalau kurang berarti ada keterbatasan mobilitas. Nah, kalau lebih bagaimana? Nah, kalau lebih takutnya seseorang itu malah mengalami hipermobile di persendiannya. Jadi hipermobile, mungkin kalian pernah ketemu orang yang misalnya uris ini dia ditarik bisa sampai penuh gitu ya. Nah, itu menandakan hipermobile sebenarnya. Nah, takutnya hipermobilenya sampai ke persendian yang harusnya menjaga jantung sama paru dengan baik. Nah, berarti kan malah nggak kuat. Nah, seperti itu. Oke. Memang tadi ya normalnya 3 sampai 5, tapi karena cowok-cowok biasanya nafas pakai perut, maka yang area prosesus sifoideus itu mobilitasnya lebih besar dibandingkan aksila. Nah, kalau cewek-cewek biasanya ngembangnya yang aksila itu lebih besar daripada yang di prosesus sifoideus. Ya, nanti silahkan dicoba pergantian. Oke, gampang banget. Silahkan nyoba pulse oximeter sendiri-sendiri. Turun dulu. Nah, kemarin sudah sedikit kita singgung kalau saturasi oksigen itu ada SaO2, ada SpO2. Kalau SaO2 itu langsung menganalisis gas darah, jadi yang diambil langsung darahnya langsung, ya, atau alatnya itu dimasukkan ke intravena, ya, atau intraarteri. Jadi langsung melihat berapa kadar oksigen dalam darah seseorang. Nah, yang bisa kita cek adalah yang SpO2. Kalau yang SpO2 kita bisa cek menggunakan pulse oximeter. Nah, turun lagi yang muncul dari oximeter lagi turun. Ya. Yang muncul dari oximeter nanti ada persentase oksigennya. Ya, jadi munculnya berapa persen. Kemudian biasanya entah mereknya apapun itu rata-rata akan ada denyut nadi juga. Nah, jadi selain menunjukkan saturasi oksigen akan muncul denyut nadi atau pulse rate. Maka nanti kalau kalian penelitian atau misalnya melakukan jalan, selain dilihat saturasi, kalian cek juga denyut nadi. Kalau memberikan latihan, misalnya ini semuanya orang sehat, kemudian target kita 100% dari target HR, maka jangan sampai melebihi 220 dikurangi usiamu. Ya, usiamu kan misalnya 20-an gitu ya. Kata-kata berarti target HR-mu 100% itu 200. Nah, tinggal kalian mau mencapai dosis yang seberapa. Itulah yang membedakan latihan low intensity, moderate sama high intensity. Jadi high intensity interval training itu tidak hanya sekedar latihan gedebuk gitu, enggak ya, sampai pulse rate-nya itu tercapai. Nah, kalau kalian mengukurnya pakai seperti ini itu susah. Maka pada subjek yang diteliti kita berikan aja pulse oximeter yang gampang. Atau kalau punya smartwatch juga boleh. Nah, jangan sampai lebih. Nah, kemudian ini saturasi oksigen itu bisa naik turun setiap saat. Jadi nggak usah bingung, oh kok saya kadang-kadang 99, saya kadang-kadang 97, nanti naik lagi, wajar. Apalagi kalau ngomong aja itu pasti sudah bisa turun. Ya, jadi naik turun nggak masalah. Yang penting turun lagi, kita tahu batas normalnya adalah 95%. Ya, 95 sampai 100% kamu mau aktivitas apapun aman. Nah, tapi kalau misalnya saya pasang begini 99 saya, terus saya baru ngomong sedikit itu turun jadi 94, atau ngomong lagi tambah turun. Nah, berarti ada sesuatu yang salah di saya. Belum tentu alatnya ya, tapi bisa juga kebalikannya, bisa juga alatnya yang bermasalah ya.
Tapi insya Allah semuanya yang di sini sudah terkalibrasi. Nah, jadi kita langsung bisa monitor berapa saturasi oksigen sama pulse rate, nggak usah ukur manual. Oke, kalau nanti ketemu pasien dia di 91 sampai yang 94, hati-hati ya, hati-hati. Kalau mau memberikan latihan yang gentle saja, smooth ya. Kalau misalnya ketemu pasien post op bedah toraks begitu, dia ada di range 91-94, ya sudah, aktifnya biasa, nggak usah dicek jalan jauh-jauh dulu. Nah, kalau ketemu pasien kurang dari 90%, nggak usah buat apa-apa, dido akan ya, ya sudah. Jadi kalau ketemu, misalnya hari ini kita ketemu pasien di Bangsal gitu ya, kok kurang dari 90, ya sudah, yang bisa kita lakukan hanya breathing exercise. Nggak usah kamu mau hari ini buat latih apa, nggak usah ya, didoakan sama breathing exercise saja cukup di hari itu. Mudah-mudahan besoknya sudah kembali. Oke, lanjut. Nah, nanti bisa silahkan dibuka aja lagi. Oke, sekarang kita kenalan sama yang namanya derajat sesak nafas. Naik lagi dulu, derajat sesak nafas. Sebelumnya. Oke, yang pertama tadi dulu. Nah, ini kita kenalan sama yang namanya Borg scale atau skala Borg. Ini di FT paru, FT jantung dipakai banget ya. Borg scale itu sebenarnya ada 3, tapi yang satu tidak saya sampaikan. Yang pertama adalah short of breath, berarti untuk mengukur derajat sesak napas. Nah, jadi yang pertama itu untuk mengukur derajat sesak napas. Yang kedua, rating of perceived exertion atau singkatannya RPE. Yang sebelah sana RPE, yang sebelah sini SOB. Jadi sama-sama Borg scale, nanti Borg scale yang SOB kah atau yang RPE? Yang SOB itu untuk derajat sesak nafas, yang RPE untuk mengukur derajat berat aktivitas. Derajat berat aktivitas. Nanti kita satu-satu ya. Yang sini derajat sesak nafas, yang sana derajat berat aktivitas. Oke, kita langsung ke yang SOB. Ya. Ini SOB yang asli sebelah kiri ya, sebelah kiri itu yang asli. Nilainya 0 sampai 10. Jadi kalian bisa membayangkan ini mirip seperti fast ya, 0 sampai 10. Kalau fast kan 0 tidak nyeri ya, 10 nyeri tertahankan gitu ya. Nah, ini juga sama, 0 sampai 10, 0 itu tidak ada sesak sama sekali. Mungkin sama kayak kalian sekarang, sesaknya berapa? 0 ya. 10-nya juga maksimal sampai istilahnya dia sudah butuh bantuan ya, dia sudah butuh oksigen atau bantuan nafas. Nah, tetapi kelemahan Borg scale yang pertama, moderate-nya itu di 3. Moderate-nya di 3. Jadi kadang kalau tanya pasien itu bingung sesaknya seberapa, padahal 0 sampai 10 harusnya kan. Kalau moderate-nya kan di 5 ya, itu yang lebih mudah. Tapi ini kelemahannya Borg scale pertama, moderate-nya di 3 seperti itu. Nah, kemudian yang sebelah kanan itu saya pikir ada perkembangan Borg scale yang lebih baru gitu ya. Ternyata cuma dikasih garis di sini ini kodo ya, jadi perkembangan. Jadi boleh kalian besok menemukan alat ukur ya, Mas Bimo scale gitu ya, boleh. Nah, ternyata cuma modifikasi dari nggak ada garis terus dikasih garis, ben ora salah sing mengartikan. Nah, tak pikir itu sudah berubah lagi, ternyata enggak, masih sama. 0 tidak ada sesak, 3-nya berat, 10-nya tak terangkan, masih sama. Lanjut. Nah, kemudian ini juga masih sama lagi, mau dikasih warna. Nah, ini enggak efisien sekali. Nah, tetapi untuk yang revise Borg terakhir ya, Borg scale yang revisi terakhir itu sudah jauh lebih baik.
nolnya itu tidak sesak, moderate-nya di 5. Mungkin ketika ngukur kok banyak nggak valid karena kesulitan alat ukur. Maka sekarang kita pakai yang 0 sampai 10 di sana. Dengan masing-masing angkanya sudah ada keterangan. Oke, jadi dari tidak ada sesak sampai sesak tak tertahankan. Oke, lanjut. Nah, kemudian naik dulu. Itu tadi yang SOB untuk mengukur derajat sesak nafas ya, short of breath untuk derajat sesak nafas. Nah, sekarang kita ke yang RPE, sama-sama Gauss scale tapi yang RPE. RPE itu nilainya 6 sampai 20. Kenapa nggak dari 0, Bu? Suka-suka yang buat alat ukur. Saya juga nggak tahu kenapa jadi 6 sampai 20. 6 sampai 20. Jadi besok kalau kalian diminta ukur RPE kok nilainya 4, berarti salah. Mulainya aja dari 6. Ya, jadi besok nek ngawur-ngawur sithik dipastikan. Ya, jadi RPE-nya berapa? Kok 5? Mulainya aja tuh dari 6. Angka 0 sampai 5 yang enggak ada. 6 sampai 20 di rumah sakit pun yang standar RPE juga 6 sampai 20. Oke, maksudnya bagaimana untuk yang derajat beratnya aktivitas? Kalau sesak nafas jelas ya, gampang ya. Misalnya kita habis jalan, sesaknya seberapa? Itu sudah jelas sesak nafas. Kalau yang RPE itu untuk mengetahui derajat berat aktivitas seseorang. Misalnya saya jalan dari sini ke ATM, ya, sesaknya seberapa? Mungkin 3, itu sesaknya. Terus derajat berat aktivitasnya itu bisa aja saya merasa nilainya 10 misalnya, karena menurut saya udah lumayan ya, udah turun jalan sana misalnya seperti itu. Tapi bisa aja Mas Adi dari sini jalan ke depan itu sesaknya 2, ya sedikit aja. Kemudian RPE-nya mungkin 6 atau 7 lah, 7 jangan 6 lah, karena aktivitas 7. Jadi artinya sama-sama jalan dari sini ke ATM, sesak nafasnya bisa berbeda. Terus rasa beratnya itu juga beda. Jadi menurut saya dari sini ke ATM itu udah lumayan, tapi menurut Mas Adi biasa aja, cuma dari sini sampai ke ATM. Nah, itu derajat beratnya aktivitas. Sekarang kita lihat satu-satu. Setelah ini 6 sampai 20 tadi ngapain aja? Yang perlu kalian lihat adalah di nomor 6. 6 itu berarti tidak ada, seakan-akan kamu tidak punya aktivitas sama sekali. Ya, kayak kamu tiduran, malesan, bangun tidur, libur sisa, nggak ada tugas, sudah itu indah. Nomor 6, nggak ada berat pekerjaan sama sekali. Kemudian nomor 7 itu ya wis kayak mau jalan, mau makan gitu aja, mau jalan, mau nonton TV, udah itu sangat-sangat ringan. Nah, jadi menurutmu sendiri tuh kayak nggak ada berat. Terus nomor 8 yaitu dituliskan lalala, ya kayak kamu nyanyi-nyanyi nggak jelas gitu di kamar mandi, ya indah kan, nggak beban sama sekali. Tapi di situ sebenarnya kalian mengeluarkan tenaga, cuma kan nggak merasa berat. Nomor 9 itu sangat ringan ya, jadi masih gampang jalan di area yang datar. Ya, kamu dari kantin ke sini bawa es teh, jalan, nah itu masih di situ, masih di 9, ya, ringan. Nah nanti mulai berat itu ada di 13. Jadi ketika dari sini sampai ke kantin atau ke ATM itu merasa kok rontok capek ya, nah itu mulai di angka 13. Nah itu sudah merasa agak capek lah. Kemudian berat itu ada di nomor 16.
suruh lari atau kita naik ke lantai yang kemarin perpus buru-buru ya sampai atas capek, itu mungkin ada di 16, tapi kamu masih bisa bernafas, maksudnya masih nggak usah butuh pertolongan oksigen ya, cuma butuh beberapa waktu ada di 16. Very hard ada di 17. 18 itu sudah susah nafas ya, udah berat banget. 19, jadi mulai di 18, 19, 20 itu sudah butuh bantuan alat bantu nafas atau oksigen. Oke, nanti silakan bisa dicermati. Nah, antara SOB sama RPE itu pastinya juga seimbang. Jadi kalau kita merasa pekerjaannya ringan saja, otomatis juga nggak sesak. Jadi nanti kalau kalian mengukur pasien sesaknya 7, tapi ketika disuruh aktivitas kok masih merasa mudah, berarti 7-nya ini yang nggak valid. Nah, atau kebalikan, bilangnya nggak sesak 3 gitu ya, 3 kecil sesaknya, tapi ketika cuma disuruh dari sini ke sana kok rasanya capek banget, nah berarti kan juga nggak relevan. Nah, jadi nilai antara SOB sama RPE harus sinkron gitu ya. Oke, lanjut ngebut lagi. Nah, ini yang lebih mudah, RPE, jadi disesuaikan dengan nilai SOB ya, mulai dari 0 sampai 10, tapi ini tidak standar dipakai. Yang standar dipakai adalah yang 6 sampai 20. Kalian nanti di Rumah Sakit Respira juga itu, di Aryo Wirawan, di Dumus, kalau di jantungnya mungkin kalian praktek di Sutomo, terus Muardi, Karyadi, Sarjito, itu semuanya pakai ya SOB sama RPE yang 0, 10, 6, 20 semuanya begitu. Oke, lanjut. Oke, ini hanya modifikasi aja biar anak-anak tuh mudah. Kalau pasien anak-anak kan susah, mau kasih 0 sampai 10. Jadi kayak Wong Baker kalau nyeri. Lanjut. Oke, sekarang kita kenalan sama peak flow. Ini harus nyoba. Kalau kalian nggak nyoba, besok nggak bisa ngajarin pasien. Namanya peak flow meter. Yang depan boleh agak maju biar kelihatan. Biar nyoba sekalian. Nanti bisa bergantian sebelum diberikan ke teman yang lain. Silakan bersihkan dulu, pakai tisu basah dulu, terus pakai tisu kering, baru mau kasih ke temen nih ya. Aja temennya bawa ngelapi bekas. Oke. Nih, dilap dulu. Nah, ini alat ukur peak flow meter ini kita gunakan untuk mengukur arus puncak ekspirasi. Arus puncak ekspirasi. Nah, arus puncak ekspirasi itu kita gunakan juga untuk mendeteksi seberapa besar obstruksi jalan nafas. Jadi nanti kalau ada yang KTI-nya ngambil asma, KTI-nya ngambil PPOK, wajib mengukur pakai peak flow biar kita tahu derajat obstruksinya itu seberapa besar. Nah, ya, untuk mengukur penyempitan. Jadi misalnya ada orang penyempitannya 50%, ada orang penyempitannya 70%. Itu bisa kita lihat dari cuma alat ini aja. Terus alatnya cenderung murah ya. Murah dalam artian ini nggak pakai baterai, nggak pakai listrik, nggak usah perawatan yang macam-macam ya. Kemudian ini manual saja. Jadi alat ini nanti ketika kamu sudah selesai pakai, ini bisa misalnya setelah pakai gini ya, ini ada indikator naik turun, bisa turun. Ini dulu aja. Indikator naik turun. Nanti ini kalau udah selesai pakai tinggal kamu turunkan lagi aja, dikembalikan ke 0. Terus nanti kita pakai lagi, dia naik, kemudian turun lagi. Ya, jadi cuma naik turun aja. Tapi jangan membohongi ya. Nanti kamu gini, tapi kamu boleh, nggak boleh ya. Jadi dia akan bergerak ketika ada tekanan udara masuk di sini. Masuk tekanan udara, nanti dia akan masuk sampai di sini.
Terus kita turunkan lagi. Ya. Nah, nilai fungsi paru, kalian lihat, nilai fungsi paru itu dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, sama tinggi badan. Ya, usia, jenis kelamin, tinggi badan. Berat badan nggak ngaruh, jadi nggak ada alasan Bu yang saya kurus Bu nggak punya tenaga, nggak ada ceritanya ya. Kalau misalnya Bu saya agak berisi, saya nggak kuat niup, nggak ada urusannya. Karena yang ngaruh adalah tinggi badan. Kenapa kira-kira tinggi badan? Nah ini saya sama Mas Adi tinggi Mas Adi, jelas harus tinggi dia. Kalau tinggi saya berarti DSing salah. Ya, harus tinggi Mas Adi. Kemudian laki-laki gambarnya yang atas, cewek-cewek gambar yang bawah, sehingga nggak ada alasan nanti cowok-cowok hasilnya kecil. Ya, sudah dari lahir itu sudah diciptakan harus lebih baik. Kemudian usia, ya usia kalau perempuan itu batasnya di 30 tahun, ya itu sudah mentok-mentok. Nah jadi setelah ini saya sudah turun. Ya, kalian sudah masih bisa naik, masih bisa optimal. Ya. Perempuan di 30, kalau laki-laki di flatnya di 35. Ya, jadi memang secara anatominya sudah beda antara perempuan. Kemudian tinggi badan tadi kenapa kira-kira? Kenapa tinggi badan mempengaruhi fungsi paru? Ya, jadi kenapa salah satu program pemerintah pencegahan stunting? Karena kalau stunting tingginya juga kurang gitu ya, daya tahannya juga kurang. Karena dipengaruhi tinggi badan. Kenapa kira-kira? Karena pasti akan ngaruh ke proporsi dari parunya sendiri. Nah, pada sana Mas Adi tingginya sekian, otomatis paru itu dari sini sampai sini. Ya kan? Kalau dia agak pendek lagi, maka nanti juga tempatnya di sini sampai di sini. Sesuai dengan tinggi badannya dia. Nggak ada orang yang tinggi, parunya juga cuma misalnya Mas Adi segini ya, parunya segini aja itu nggak ada. Ya. Maka tidak dipengaruhi oleh berat badan, tapi dipengaruhi oleh tinggi badan. Oke. Sebentar. Jadi nanti langkahmu adalah lihat gambar ini. Terus dilihat laki-laki apa perempuannya dulu. Terus setelah itu usia. Terus disesuaikan sama tinggi badan. Misalnya saya perempuan di sini ya. Perempuan umurku 32 di sini. Kemudian tinggi badanku kan antara 150 sampai 160. Nah, kalau antara 150 sampai 160, maka pakai di tengah-tengahnya. Usia saya di sini nih. Di rapi tadi. Hari ini kelihatan dulu. Saya di bawah 60, di atas 152, berarti ada di sekitar sini. Maka 100% saya itu berapa ini? Di sini 420-an gitu ya. Ya, 100% saya itu 420. Nah, berarti dengan 32 kemudian perempuan tingginya antara 152 160 itu 100% saya maksudku sembilan tadi dosen tapi bunitanya ada 20-an iki. Normal kita itu lebih dari sama dengan 75%. Normal kita berarti kita bisa cari tahu 75% kan 3/4 kali 420 105 kali 3 15 dicoret 15 315.
Jadi kalau saya dapat 315 aja itu udah normal. Dan yang kita nilai adalah persentase. Jadi nanti misalnya saya dapatnya adalah 360, berarti tinggal cari 360 dibagi 420 betul, kali 100 kali 100. Jadi yang dicari adalah persentase. Normalnya adalah lebih dari 75%. Ini berapa Kak? Coba. kalkulator 67 kali 6 kali 7 kali 60 bagi 7, 80-an berapa? 6 per 7 bagi 7 peri bagi Oke. 7 dikali. Nah, nanti punyanya Mas Adi juga sama. Cari laki-laki usianya berapa? Dari 0,85 0,686 100%-nya. Terus baru kita cari persen. Oke, sekarang caranya. Yuk, turunkan. Lagi. Oke, ini alatnya yang tadi dulu. Alatnya sangat manual ya. Jadi yang warna merah itu bisa kita naik turunkan manual. Ya, tapi sekali lagi jangan sampai pas ngukur ini kena tangan. Ya, jadi biarkan dia jalan. Kalau sudah selesai terus kita kembalikan. Lanjut. Caranya pastikan pada saat ngukur itu kepala badan tegak. Jadi pasien boleh duduk, boleh berdiri lebih baik karena kalau berdiri kan lebih kuat ya. Terus posisi mulut sama pick-flow mouthpiece-nya ini harus lurus. Ya. Terus nanti pada saat menghembuskan udara dulu itu tetap harus lurus. Ya katakanlah gini. Apa ya? Ini harus lurus. Nggak boleh pas menghembuskan kamu gini. Hasilnya akan besar. Nah ini gede banget nanti bercampol ya. Ya tapi nggak boleh. Jadi tetap harus lurus. Nah misalnya seperti itu. Gitu ya. Jadi ini posisinya dulu. Dienolkan, kemudian posisinya harus tegak. Terus pas mengeluarkan mulutmu harus ngatup semuanya. Ya harus ngatup ini. Anjir. Ini angkatannya siapa? Mungkin kalian pernah nggak ketemu gitu ya. Angkatan pas COVID itu angkatan yang saya nggak bisa ngajar. Nah, piye ceritanya saya berbagi ini pada saat COVID. Ya mudah-mudahan sekarang soal COVID-nya udah nggak ada. Jadi memang kompetensi mahasiswa waktu itu juga menurun drastis. Terus caranya sekarang, nah karena ini peak expiratory flow, maka berarti yang diukur adalah pada saat ekspirasi. Maka nanti kamu tarik nafasnya lewat mulut penuh, kemudian ini bawa masuk ke mulut, kemudian dihembus. Nah, jangan sampai bocor, ya, jangan sampai bocor. Ya, oke, sekarang kita coba. Nilai 100% saya tadi kan 420. Dan sebenarnya nggak boleh kayak Bu Meki ngomong terus dicek, itu nggak valid karena capek ya. Jadi pasien relax dulu, sudah relax baru diajak breathing control dulu, pasiennya nyaman baru di. Jadi posisi capek nggak boleh dulu. Ya, tarik nafas dalam. Nah berarti kalau dapatnya 375 tinggal 375 dibagi 100% saya tadi dikali 100 ketemu berapa persen? Berapa? Kalau kurang dari 75% berarti ada obstruksi. Tapi ini nanti kalau kalian nyoba, kalau kurang dari 75 jangan langsung bawa
diagnosis obstruksi, bisa aja caranya yang Salah. maka ulangi lagi ya. Lakukan 3 kali, ambil nilai terbaik ya. Oke, yuk masa dicoba yuk. Tarik nafas dalam, masukkan, terus coba. Tinggal cari tadi berapa persen Mas Andi normalnya 640 berarti berapa persen kali 100. Karena yang dicari persentase masing-masing kalian itu nggak ada yang bisa oh saya lebih baik, kamu lebih baik, enggak, karena usianya sendiri-sendiri, tingginya sendiri-sendiri, terus laki-laki atau perempuan itu. Oke, satu lagi aja dulu sekalian aja gitu ya. Berarti nanti tarik nafas dalam, masukkan, terus dihembuskan. Orang ngawur. Menghembuskannya eksplos ya, jadi langsung kuat gitu, kuat, jangan oke ini ya, Dia piala itu untuk mabuk alat ya, take a deep breath, masukkan mouthpiece, kemudian duduk ya, masuk ke mulut. oke, satu lagi Itu. satu lagi ini agak berat. Aku ya mulut baru. Namanya insentif spirometer. Enggak. Kalau ini tadi untuk ekspirasi, ya ini untuk ekspirasi. Kalau yang ini untuk mengukur volume inspirasi. Ya, kalau ini untuk Ini. inspirasi. Alatnya namanya insentif spirometer. Ini nama aslinya, Ya, tapi nanti belum saya. Nama aslinya insentif spirometer. Naik dulu ini. Tapi ada juga, Tapi ada juga yang with triflow. Jadi kalau ada yang bilang triflow, ini mungkin belum triflometer itu sama TRI biasa. Triflometer ini hal yang sama. Insentif spirometer itu sama dengan triflow. Jadi nanti kalau di lapangan ditanya sudah pernah diajari insentif spirometer atau triflow, sudah, hal yang sama. Atau tanyanya misalnya kamu sudah tahu triflow, sudah, sama dengan insentif spirometer. Nah, ada juga yang menyebutnya adalah mereknya apa itu? Ini nggak kelihatan ya. Mereknya adalah Voldin. Ini kalau rumah sakit atau yang kita di Kemenkes itu sering alatnya namanya Voldin. Tapi Voldin ini merek ya, sekali lagi ini namanya merek. Nama aslinya Triflow atau yang insentif spirometer. Jadi dulu saya pernah 2020 ada mahasiswa sini praktek di Karyadi, saya ingat sekali. Mahasiswa ditanya, kamu udah tahu Voldin apa belum? Nggak tahu. Kok tuh saya ini nggak diajari Voldin. Nah, habis itu ada rapat CE-nya tanya, Mbak, waktu itu saya belum ngajar, yang ngajar Pak Nur Basuki sudah pernah, maksudnya saya nggak ngajari yang kelas tersebut. Ya. Terus apa namanya, mahasiswamu nggak diajari Voldin toh? Yo ada kan, nggak mungkin. FT paru jantung pasti diajari. Nah tapi dia jawab nggak tahu. Kenapa? Karena dia tanyanya pakai Voldin. Aku rata kecil ini yo piye. Itu kayak kamu tadi kesini naik Honda, saya naik Suzuki. Nah ini hal yang sama. Ini mereknya Voldin. Jadi nanti kalau ke rumah sakit swasta atau apa yang belinya alat di bawahnya ini, ya sama, tetap bisa dipakai ya. Nah tapi nama aslinya yang insentif spirometer. Ini untuk mengukur volume inspirasi ya, inspiratory capacity secara utuh. Jadi volume tidalmu
ditambah volume inspirasi cadangan. Rasanya lebih berat daripada kamu praktek yang peak flow. Kalau peak flow kan ya udah selesai. Kalau ini kamu dipaksa untuk narik. Nah ini di sini udah penuh gitu kok. Di sini nggak naik ya. Nah, itu bisa aja terjadi. Oke. Sekarang cara nariknya. Ini nggak asal-asalan juga. Cara nyedotnya. Ada 3 bagian, kalian lihat, ada 3 bagian. Yang pertama adalah ini ada marker. Nih di sebelah sini ini ada penanda. Ini untuk istilahnya memberikan tanda seberapa sih harusnya kita dapat volume. Ya, misalnya target saya adalah 1.500 ml. Maka ini penandanya di sini. Ya. Atau target kita adalah 3.000, maka tinggal kita naikkan. Nah, gini ya. Ini di sini ada marker. Kemudian di sebelah kanan ini ada tulisan best, better, good. Ya, best, better, good berarti kalau kamu bisa di area best, ini berarti yang paling bagus. Ya, better berarti yang lebih baik, good ini baik gitu aja. Nah, tapi kalau menurut saya kalian nggak usah mikir better, best sama goodnya dulu. Yang penting bisa membawa kuning-kuning ini menuju ke area yang bening. Ya, diturunkan dulu. Lagi, ini nilai normalnya. Nah, jadi di alat ini, ya, kuning-kuning ini bawalah ke area best, good, better. Jadi kuning ini harus di sini, nggak boleh kuning-kuningnya di atasnya sini, nggak boleh. Berarti kalau di atasnya ini caramu nyedot yang salah. Jadi bolehnya hanya di area best, good, better. Tapi mau di best boleh, good boleh, better boleh. Yang penting pas dulu aja ya, penting nggak salah. Apa sih hubungannya? Ya, oke, tak kasih. Sekarang abaikan yang marker. Nah ini anggap aja wis biasa. Nah sekarang lihat yang kuning-kuning, harusnya kan ke best, good, better. Nah kalau kita nyedot asal-asalan, asal nggak sedot, nah dia naik. Nah ini kamu nyedot cepet gitu ya, maunya kan oke, menurutmu kuat gitu ya, ternyata salah, nggak boleh. Yang boleh kuning ada di good, better, best. Ya. Nanti rasa kayak gini. Nah, sambil melihat ini, fisioterapisnya lihat berapa volume yang didapatkan. Ya, jadi nggak asal-asalan cuma volumenya berapa, tapi caranya harus benar. Oke, lihat kalau saya cepat, lihat yang area sini kan melonjak ya. Tapi lihat di sebelah sini. Nggak signifikan juga ya, nggak terus melonjak ini enggak, tapi coba dilihat yang sini harus di better bed, naiknya lebih ya, ada memang harusnya ya. Nah tapi silahkan dicoba dicek berapa volume inspiratornya masing-masing. Nah terus tambahan alat ini selain dipakai buat ngecek ya, berarti kan kita mau ngecek volume inspirasi, ini juga biasa digunakan untuk alat latihan. Jadi orang-orang yang volume parunya turun, orang-orang yang pasca bedah toraks, di sini kan nyeri ya, nyeri itu nambah volume parunya dengan latihan ini terus, disedoti terus gitu ya. Nah, hari ini Bu kita latihan sampai 1000, udah 1000 dulu aja targetnya. Besok ketemu lagi Bu kita sampai 1250. Ya, baru naik kita kembalikan. Jangan hari pertama langsung buat target misalnya 3000, pasiennya kecapean ya. Jadi selain untuk alat untuk assessment juga digunakan untuk intervensi. Gitu. Oke, silakan praktek yang Medline, kemudian nyoba saturasi oksigen,
Peak flow ini ada 5, silakan bergantian. Triflow-nya juga ada. Silakan, siap.